Halo peserta didik sekalian, bertemu lagi kita dalam WDR kali ini ya, mata pelajaran ekonomi untuk kelas 10. Pada kesempatan ini kita bersama-sama ya mendengarkan session tanya jawab antara kelas ya, kelas 10 ya, terhadap respon materi yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu tentang permintaan dan penawaran ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan dari perwakilan siswa yang ada di tiap kelas ya, yang fotonya ini ada di atas ini fotonya ya. Nah, itu mereka yang akan mewakili tiap kelas untuk memberi pertanyaan dan juga menjawab pertanyaan dari kelas lainnya. Harapannya apa yang bisa kita simak hari ini bisa menjadi memberikan manfaat bagi kita ya, terhadap respon yang kalian dapatkan dalam mengikuti pelajaran ekonomi, khususnya materi permintaan dan penawaran. Baik, kita simak bersama ya, kita simak dan dengarkan ya. Dan tugas selanjutnya nanti kita akan share di GCR ya. Baik, peserta didik, kita sama-sama menikmati hasil respon dari tiap kelas yang akan bertanya dan menjawab untuk topik permintaan dan penawaran dalam bab harga pasar ya. Kita saksikan sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Wulandari. Di sini saya ingin bertanya kepada Hilda. Jelaskan kenapa jumlah produsen mempengaruhi jumlah penawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab pertanyaan dari Alia Wulandari. Jawabannya, karena jika produsen atau penjual di suatu tempat berjumlah banyak, maka banyak pula permintaan atau penawaran. Sebaliknya, jika produsen atau penjual sedikit, maka sedikit pula jumlah penawarnya atau permintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ika Puspitamaya, kelas 10. Pertanyaan kali ini saya tujukan untuk Hilda. Mengapa produsen atau perusahaan perlu mengetahui elastisitas penawaran? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab pertanyaan dari Dwi Ika Puspitamaya. Jawabannya, perusahaan perlu mengetahui elastisitas permintaan dan penawaran karena agar produsen dapat mengantisipasi adanya suatu perubahan yang terjadi pada selera konsumen, agar segmentasi pasar menjadi lebih efektif, serta adanya produktivitas dalam penjualan barang kepada konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radita Apriliani. Saya di sini ingin mengajukan sebuah pertanyaan yang saya tujukan kepada Tera Puspita. Baiklah, pertanyaannya adalah, mengapa kemajuan teknologi menyebabkan pergeseran kurva penawaran? Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Radita. Jawabannya, karena pada umumnya kurva penawaran menaik dari kiri bawah ke kanan atas, yang berarti kurva penawaran memiliki sifat positif. Penawaran memiliki sifat positif antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Namun apabila kurva penawaran telah dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dari faktor harga, maka akan terjadi peristiwa bergesernya kurva penawaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Anggia. Di sini saya ingin bertanya kepada Tera Puspita, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gita. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Jawabannya, 1. Harga barang, 2. Biaya produksi, 3. Kemajuan teknologi, 4. Pajak, 5. Harga barang pengganti, 6. Perkiraan harga pada masa depan, 7. Tujuan perusahaan, dan 8. Muncul produsen baru. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Hilda. Tindakan apa yang diberikan Edo selaku produsen kepada Ani selaku konsumen ketika Ani menawar harga barang yang berkualitas tinggi dengan harga yang terbilang sangat murah? Tindakan yang dilakukan Edo selaku produsen juga mempertimbangkan penawaran dalam permintaan para konsumen. Jika konsumen menawar harga barang yang dijual oleh produsen dengan harga yang sangat murah, maka Edo akan mempertimbangkan hal tersebut. Contohnya, konsumen ingin membeli laptop dan handphone. Semisalnya konsumen menawar laptop dengan harga yang rendah, maka produsen juga akan menaikkan harga handphone yang konsumen itu sendiri beli. Cara tersebut dibuat agar membuat untung para produsen. Sekian, terima kasih. Pertanyaan ini saya tunjukkan kepada Nurul Huda. Apa pengertian tentang kurva penawaran? Jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Antika Yunika Ninda Prasetya. Kurva penawaran adalah representasi grafis dari hukum penawaran. Hukum tersebut menyatakan hubungan positif antara jumlah yang dipasok dengan harga produk. Ketika harga naik, kuantitas yang dipasok naik. Sebaliknya, ketika harga turun, kuantitas yang dipasok turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini saya tunjukkan kepada Nurul Huda. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran? Dan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tera Puspita. Faktor-faktor yang memengaruhi pergeseran kurva penawaran adalah sebagai berikut. 1. Harga input, 2. Teknologi produksi, 3. Ekspektasi produsen, 4. Jumlah produsen, 5. Ketersediaan input. Harga input, produsen mencari keuntungan. Itu dapat mereka maksimalkan ketika biaya marginal sama dengan pendapatan marginal. Sementara harga produk memengaruhi pendapatan marginal. Biaya marginal tergantung pada harga input. Produsen akan meningkatkan produksinya selama biaya marginal lebih rendah dari pendapatan marginal. Karena alasan ini, produsen tidak akan meningkatkan produksi jika harga input naik. Kenaikan input menghasilkan biaya marginal yang lebih tinggi. Teknologi produksi. Teknologi memengaruhi produktivitas dengan meningkatkan output per jam kerja. Teknologi yang lebih canggih memungkinkan pekerja dapat menghasilkan lebih banyak output. Karena itu, teknologi yang lebih canggih berkontribusi terhadap kenaikan penawaran dan menggeser kurva ke kanan. Subsidi pemerintah dan pajak. Subsidi dan pajak memengaruhi biaya produksi. Pajak bisnis yang lebih rendah mengurangi biaya produksi, sehingga meningkatkan penawaran. Pengaruh subsidi berkebalikan dengan pajak. Subsidi yang lebih tinggi mengurangi biaya produksi sehingga meningkatkan pasokan. Ekspektasi produsen. Ekspektasi juga dapat memengaruhi seberapa banyak produk yang mau dan mampu dijual. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mendengar bahwa pesaingnya akan meluncurkan produk yang lebih maju. Perusahaan kemudian memutuskan untuk memproduksi dan menjual produknya ke toko sebelum produk yang bersaing keluar. Jumlah produsen. Hubungannya relatif mudah. Penawaran barang meningkat karena ketika lebih banyak produsen beroperasi di pasar. Pemain baru membawa kapasitas dan output baru. Tapi ingat, faktor ini hanya berlaku untuk penawaran pasar, bukan penawaran individual. Ketersediaan input. Jika input
tidak tersedia, tentu saja produsen tidak berproduksi. Itu dapat terjadi mungkin karena rantai pasok yang terganggu. Faktor seperti cuaca dan bencana alam penyebabnya. Transportasi komoditas terlambat tiba masuk ke manufaktur. Itu menyebabkan proses produksi berhenti, kecuali jika mereka memiliki ketersediaan input di gudang. Pertanyaan ini untuk Salman. Jelaskan pengertian tentang penawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ega. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Salman. Faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran? Sebutkan dan jelaskan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran adalah harga barang itu sendiri, kebiasaan atau selera konsumen, jumlah penduduk, faktor alam, tingkat pendapatan atau daya beli konsumen, ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis sebagai pengganti dan pelengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini saya tunjukkan kepada Ainun. Apa manfaat teknologi bagi kehidupan manusia? Pertanyaan dari Hilda. Manfaat dari berkembangnya teknologi dan komunikasi yang pertama adalah mempermudahkan dan mempercepat komunikasi. Teknologi komunikasi dan informasi baru telah revolusi komunikasi di seluruh dunia. Kemudian mengakses informasi memberi dampak pada semakin meningkatnya pengetahuan yang kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahya Sofia Yasmin dari kelas 10 I1. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Gita. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab mengenai pertanyaan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu yang pertama harga barang, kemudian biaya produksi, kemajuan teknologi, pajak, harga barang pengganti, perkiraan harga di masa depan, tujuan perusahaan, dan yang terakhir yaitu munculnya produsen baru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriana Agustin Saputri. Di sini saya akan bertanya kepada Alia. Jelaskan tentang hukum penawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Wulandari. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang dilontarkan Mary kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hukum penawaran. Hukum penawaran adalah teori yang terkait dengan penawaran. Salah satu contohnya ialah jika harga barang tinggi, tertentu jumlah barang yang akan dijual lebih banyak. Sebaliknya, jika harga barang lebih rendah, maka jumlah barang yang akan dijual atau ditawarkan akan semakin langka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kali ini saya akan berikan kepada Radita. Apa saja faktor yang mempengaruhi pendapatan? Jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Salman, yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Secara bersama-sama, level pendidikan, potensi pengalaman kerja, potensi pengalaman kerja kuadrat, jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan jenis pekerjaan sangat berpengaruh terhadap pendapatan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda. Di sini saya akan bertanya kepada Radita. Jelaskan bagaimana pendapatan suatu perusahaan atau organisasi dapat bertambah. Baiklah, ada beberapa strategi untuk meningkatkan keuntungan atau pendapatan suatu perusahaan. Yang pertama, menambah produk dan layanan jasa. 2. Melakukan penjualan yang lebih besar.
3. Memperluas industri yang telah dikuasai. 4. Target menjangkau konsumen yang baru. 5. Mengambil peluang bisnis yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini saya berikan kepada Radita. Jelaskan tentang hukum penawaran. Hukum penawaran yaitu jika harga suatu barang atau jasa meningkat, maka penawaran akan meningkat pula. Sebaliknya, jika harga suatu barang atau jasa menurun, maka penawaran akan menurun. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian ya. Mantap semua ya. Ada 3 kelas, 10I1, 10I2 dan MIA ya. Semuanya diwakili oleh 5 orang di tiap kelasnya ya. Dan dari kelima itu rupanya ada beberapa yang memberikan pertanyaan yang sama, dan ada juga yang memberikan jawaban yang sama ya. Tetapi pada intinya di sini adalah Bapak melihat respon kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari baik ya. Dan Bapak lihat juga tetap bersemangat dalam mengikuti BDR ini. Bapak ucapkan terima kasih atas segala atensi kalian ya, semangat kalian, jaga terus, semangat terus dalam BDR-nya ya, dan belajar menggunakan media, manfaatkan dengan baik ya. Kemudian sekiranya kurang materi yang disampaikan, kalian bisa cari di media lainnya yang itu ada relevansinya dengan materi kita ya. Nah, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih, semangat, semuanya bagus ya, mantap-mantap semua. Oke. Dan kita bertemu lagi di materi yang selanjutnya. Salam.